Hai, ini dia episode 11 My Sassy Girl. Seperti kita ketahui, kemarin Gyun-woo telah menyelamatkan sang putri dari kejaran orang yang ingin membunuhnya. Setelah panik karena dikejar-kejar oleh penjahat itu, tiba-tiba sang putri pun pingsan di hadapan Gyun-woo. Dayang kepercayaan ratu pun melaporkan kalau kali ini putri telah lolos dari maut karena ditolong oleh Panglima Kang. Terlihat ratu sangat kesal. Panglima Kang juga segera melaporkan tentang kejadian seseorang yang ingin membunuh ratu itu kepada raja. Kini mereka tak mengetahui keberadaan ratu ada di mana. Ia pun disuruh untuk mencari sang putri. Putri yang masih pingsan ternyata dibawa pulang ke rumah oleh Gyun-woo. Ia menidurkannya di atas kasurnya, memegang dahi sang putri yang terlihat demam. Sang putri bermimpi momen-momen bersama ibunya serta perpisahan mereka dahulu hingga ia pun mengigau untuk ibunya. Atas izin Raja, Panglima Kang menggeledah kampung spesial dan juga menggeledah tempat penjualan daging. Hanya saja mereka tak menemukan apapun terlebih sang putri di sana. Panglima Kang yang masih dalam keadaan terluka memaksakan diri mencari informasi keberadaan sang putri hingga tubuh kekarnya roboh karena kehabisan banyak darah. Kegagalan membunuh sang putri membuat Jung Ki-jun sangat marah kepada anak buahnya ini. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk segera menemukan putri sebelum Panglima Kang menemukannya lebih dahulu. Malam itu juga, Gyun-woo menyuruh salah satu pembantunya untuk mengganti pakaian putri dan memintanya untuk merahasiakan keberadaan putri dari semua orang. Setelah itu, dialah sendiri yang merawat sang putri, mencoba menurunkan demamnya dengan mengkompresnya sepanjang malam. Esok paginya, Dayun masih mencoba mencari tahu siapa itu wanita yang selama ini bersama dengan Gyun-woo. Dari pelayannya, ia mengetahui kalau orang yang bernama Hye Myung namanya sama dengan nama sang putri. Ia pun terkejut. Di saat yang sama, sang putri akhirnya siuman. Ia mengetahui kalau semalaman Gyun-woo telah merawatnya. Mengetahui Gyun-woo akan terjatuh karena ngantuk, putri pun memegang kepalanya. Ia lalu kaget ketika melihat pakaiannya sudah berganti. Saat itu terdengar ketukan pintu dari adik dan ibunya Gyun-woo. Mereka pun sangat panik, mencoba menyembunyikan putri. Adik dan ibu Gyun-woo yang berhasil masuk ke dalam kamar merasa heran. Kenapa jam segini Gyun-woo masih belum bangun? Saat itulah Gyun-woo mencari alasan kalau ia kurang enak badan. Saat itu juga adiknya melihat sebuah sepatu wanita. Gyun-woo beralasan kalau itu untuk adiknya itu. Tapi setelah sepatunya dicoba, ternyata ukurannya sangat tidak cocok. Bersembunyi di samping Gyun-woo, putri merasa sangat cemas dan benar saja adiknya memergokinya. Kini mereka ketahuan tengah berada dalam tempat tidur yang sama. Ibu Gyun-woo pun sangat syok mendengarnya. Keributan itu juga mengundang ayah Gyun-woo untuk datang. Setelah dijelaskan oleh Gyun-woo, kini ayah Gyun-woo bersiap-siap untuk menghadap sang raja. Sementara mereka pergi, putri yang belum diketahui identitasnya sedang diinterogasi oleh adik dan ibu Gyun-woo. Ibu Gyun-woo menginterogasi tentang pekerjaan orang tua dan juga harta yang dimiliki sang putri. Tapi jawaban sang putri yang berbelit-belit membuat ia menyimpulkan kalau sang putri adalah keluarga miskin. Ratu yang mengetahui kalau putri tidak ada di istananya mencoba berbagai cara supaya ia bisa membuktikannya. Ia pun mengajak pangeran supaya tak ada yang bisa menghentikan ia untuk masuk ke dalam kamar putri. Gyun-woo dan ayahnya yang menghadap raja melaporkan kalau sejak malam putri berada di rumahnya karena ia terancam oleh seseorang yang ingin membunuhnya. Kesempatan yang didapat oleh ratu tak ia sia-siakan. Ia buru-buru melaporkan tentang ketidakadaannya putri di istana kepada raja. Jawaban raja sangat mengagetkannya karena ia mengatakan kalau ialah sendiri yang mengutus sang putri untuk tinggal di rumah Gyun-woo. Perdana Menteri Jung Ki-jun dan seluruh pengikut setianya merasa sangat kesal karena kini putri dilindungi oleh raja dan juga keluarga Gyun-woo. Berusaha membuat putri menjauh dari anaknya, ibunya Gyun-woo pun mencoba menyogoknya dengan perhiasan cincin emas. Tapi
Putri yang notabene-nya lebih kaya dari mereka pun menolaknya. Tiba-tiba saja terdengar keributan di luar. Ternyata rombongan yang menjemput Putri telah datang. Mereka sangat kaget ketika mengetahui wanita yang dianggap miskin oleh mereka ternyata adalah sang putri. Mulai beberapa hari ke depan, sang putri disuruh tinggal bersama Gyunwoo oleh sang raja. Gyunwoo pun menyerahkan surat dari raja khusus kepada sang putri. Adiknya Gyunwoo kini melakukan pertemuan dengan teman-temannya. Disinilah ia mengatakan kalau orang yang selama ini dekat dengan kakaknya bukanlah wanita sembarangan, melainkan sang putri. Awalnya mereka menertawakannya karena tak percaya. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka menyadari kalau waktu itu Putri juga keluar di festival, dan kemungkinan apa yang dikatakan oleh adik Gyunwoo adalah benar. Mendengar Putri menjadi saingannya, Dayun sepertinya sangat kesal hingga akhirnya ia menemui ayahnya. Dan ia meminta tolong kepada ayahnya supaya ayahnya membantunya menghancurkan sang putri. Nah, itu dia akhir episode ini. Jangan lupa tonton episode selanjutnya di channel ini ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, share, like, and comment. Terima kasih. Bye-bye.